Timnas Indonesia U19 semakin berkibar, yang seniornya terus berbenah. Di video kali ini, gue akan membahas dua hal. Yang pertama U19, yang kedua senior. Juga ada kata-kata dari Sintayong yang gue nilai sedikit pesimis terkait ronde 3 untuk kualifikasi Piala Dunianya. Tapi sebelum gue ke arah sana, kalian bantuin like dulu video ini, di like videonya. Karena kalau kalian like, itu rating jadi bagus dan video gue semakin disebarluaskan sama si YouTube. Dan konten ini disponsori oleh Alkas Parfum. Wanginya semerbak mengharumi dunia. Gila ini, luar biasa. Kalau kalian mau beli, ada di deskripsi gue taruh. Kalian bisa lewat Tokopedia, kalian bisa lewat Shopee, bisa lewat TikTok Shop, atau kalau susah lewat aplikasi nggak biasa ke situ, bisa WhatsApp gue. Nanti gue taruh link WhatsApp-nya di deskripsi juga. Beli ini gratis yang travel pack-nya. Bisa kalian bawa kemana-mana. Ya salam. Wanginya enak bener. Kalian baca aja review-reviewnya. Oke, gue mau mulai langsung ke pertandingan kemarin melawan Kamboja. Gue ngelihat ada sedikit kesulitan ketika dibanding Timnas Indonesia ini melawan Filipina kemarin. Yang sebelumnya. Di sini, di babak pertama, apalagi kacau banget Timnas Indonesia. Kayak nggak ada strategi yang dijalankan, kehilangan arah, segala macem. Dan gue juga bingung lagi-lagi sama Coach Indra Safri. Yang si strikernya itu, si Jens Reven itu, dia nggak diturunkan pertama gitu. Dia ditaruh di cadangan. Tapi di babak kedua, si Coach Indra Safri ini menyadari kesalahannya. Dia juga agak sedikit merubah strateginya, cuman nggak signifikan gue lihat. Atau mungkin dirubah, tapi si pemainnya nggak bisa menjalankan. Gue nggak tahu ke sana. Tapi si Jens Reven ini dimasukin. Dan masih juga belum bermain dengan yang seharusnya. Sampai di menit, gue lupa menit keberapa, ada gol di situ. Yang nyetaknya itu ada Iqbal, yang kadek gol pertamanya. Terus Iqbal juga cetak gol kedua. Dan kita, prediksi gue ini Kamboja sebenarnya lebih mudah dilawan ketika kita lawan pertandingan sebelumnya gitu. Karena jangankan kita, fans Kambojanya sendiri, nanti gue ada komen-komen dari dia itu lucu-lucu semua gitu. Jadi jokes-nya itu mirip-mirip sama kita. Fans Kamboja itu juga dia pesimis ketika lawan Indonesia. Jadi anehnya gini, bukan anehnya sih, bagusnya untuk Indonesia ketika lawan siapapun di ASEAN, utamanya di tingkat ASEAN ini, ketika akan menghadapi Indonesia tuh kekhawatirannya kayak kita mau ngelawan tim sekelas Irak, tim sekelas Saudi atau Australia. Khawatirannya sama. Bahkan fansnya sendiri pun memprediksi kalau kemenangan dia itu 0,1%. Jadi komen-komennya lucu. Gue masuk ke akun federasinya, gue baca-baca. Gue nggak bisa bahasanya, tapi kan ada translate-nya di situ. Gue baca, ternyata mirip-mirip sama kita. Oke? Dia bilang kayak gini. Dia bilang ternyata akhirnya kita bisa ke airport untuk pulang. Itu kan mirip-mirip netizen kita ya. Terus dia bilang, ayo Kamboja, kalian pasti bisa. Wah, tapi bisanya tidak kegolan sampai 5. Itu di translate kayak gitu. Maksudnya, ini udah pada pesimis. Pemain-pemain Kamboja ini udah pada pesimis, udah nggak yakin kalau mereka bisa menang lawan Indonesia. Memang nggak menang, kalah juga. Dan mungkin mereka cukup happy ketika kita cuma ngalahinnya 2-0 gitu. Di bayangan dia, itu 5-0. Bahkan prediksi gue harusnya lebih dari 5-0. Gue nggak tahu apa yang salah. Tapi di babak pertama itu memang kacau banget. Babak kedua agak mending. Di babak pertama itu agak sedikit kacau. Inti kesalahannya adalah salah passing. Selalu salah passing. Salah mengambil keputusan. Gue nggak tahu. Harusnya dia gocek ke kanan, dia gocek ke kiri. Harusnya dia tendang, malah dia oper. Harusnya dia crossing, malah ditendang. Yang kayak gitu itu memang basic banget di usia muda kita. Kesalahan demi kesalahan seperti itu terus terjadi gitu. Tapi ada sedikit perubahan yang lebih baik dibanding yang sebelum-sebelumnya. Yang ini jauh lebih baik lagi. Cuman ketika kita ngelawan Kamboja masih agak sedikit tersendat-sendat, ya terus kita mau berharap mau ngelawan ke Asia, ya kita jadi stuck di situ lagi. Kita stuck di situ lagi. Kita belum bisa nembus sampai ke gampang ketika kita melawan tim-tim dari Asia. Itu yang gue rasakan di pertandingan kemarin. Mungkin kalian punya perasaan yang sama atau kalian punya pemikiran yang berbeda, komen aja di bawah. Nanti jadi bahan diskusi kita. Karena biasanya kalau kalian komen, gue bacain, terus gue renungin, ada yang gue catat, itu gue jadiin bahan konten gue untuk yang berikutnya. Karena rata-rata kalian lebih pintar dibanding
pengamat-pengamat sepak bola yang ada di luar sana. Jago-jago loh pada. Oke, yang berikutnya kita akan melawan Timor Leste. Timor Leste juga ini aneh juga kalau kita harus deg-degan ketika kita mau melawan Timor Leste gitu. Harusnya kita bisa menang dengan mudah ketika melawan Timor Leste. Dan catatan yang paling pentingnya adalah permainan kita itu sudah kebaca sama Timor Leste. Netizen kita juga, lo kalau misalkan ada postingan di akunnya Timnas Indonesia di IG, lo baca komentar-komentarnya, semua juga bisa membaca yang sama. Dan diutarakan sama pelatih Timor Leste, dia bilang kalau permainan dari Timnas Indonesia itu cenderung bermain dari sisi kiri. Selalu dari sisi kiri. Sisi kiri itu adalah Donitri Pamungkas, memang andalan juga dia. Dan sudah terbaca gitu. Jadi Timor Leste akan mengantisipasi serangan dari kiri. Nah, harusnya ketika lawan udah bisa baca, ada perubahan yang dilakukan sama tim kepelatihan kita gitu. Apa kita main lewat tengah, atau kita main lewat kanan, atau kombinasi. Jangan monoton lewat kiri terus gitu. Lawan aja udah bisa ngebaca. Sayang banget kalau misalkan nanti Donitri Pamungkas dipatahin di sana, dijaga, di cover 2 orang atau kayak gimana, nggak akan ada peluang untuk Timnas Indonesia. Jadi ini perlu diwaspadai oleh tim kepelatihan dari Timnas Indonesia, karena permainan kita 2 pertandingan terakhir itu terlalu monoton. Oke. Dan pelatih kita juga, Indra Syafri pun di statementnya di media PSSI, dia bilang kayak gini. Di babak pertama, kami banyak salah passing, menurut dia, dan kami mempergunakan lebar lapangan. Yang biasanya kami overload di pinggir, tapi mereka bisa tutup itu, dan akhirnya di babak kedua kami coba untuk bisa direct bermain di dalam area kotak penalti. Jadi mungkin cut inside kalau dari pinggir, tapi kalau dari tengah mungkin dia memanfaatkan playmaker-nya yang langsung through ball ke area kotak penalti. Tapi gue nggak ngeliat itu juga sih di babak kedua. Mungkin ada beberapa, tapi gue nggak ngeliat ada perubahan signifikan antara babak 1 dan babak kedua. Hanya ada 2 pemain aja yang masuk, kalau nggak salah, yang itu sedikit bisa berubah. Jans ini walaupun kemarin nggak nyetak gol, tapi dia agak sedikit merubah jalannya pertandingan. Bagus banget. Oke, terus ya catatannya itu aja paling. Mudah-mudahan nanti di pertandingan berikutnya lawan Timor Leste ini kita nggak bermain monoton lagi, nggak bermain dari sisi kiri lagi, berusaha kombinasi, dan kita harusnya di level ini kita bisa menang dengan angka yang signifikan. Bahkan kita cuma butuh 1 angka, 1 poin kalau nggak salah untuk menjadi juara grup dan memastikan diri untuk lolos ke semifinal di Piala AFF U19. Oke, sekarang gue mau lompat ke senior. Konten gue nggak akan panjang-panjang, gue mau inti-intinya aja. Gue sekarang mau ke timnas senior, ST yang tadi gue bilang agak pesimis. Sebenarnya bukan pesimis, dia itu realistis lah. Memang sulit juga di round ketiga ini. Bahkan kalau menurut gue peluang kita itu bukan di round ketiga ini, bahkan di round keempat yang nanti kalau misalkan kita peringkat ke 3-4 ini kita akan dibuat grup lagi. Nah, mungkin di sana itu peluang kita. Di sini agak sedikit kalau lu bilang nggak ada nggak mungkin bang, semua bisa. Emang juga Arab Saudi aja ngalahin Argentina. Level mereka sama jauhnya sama kayak Arab Saudi sama Indonesia sejauh itu. Tapi mereka bisa ngalahin. Bisa nggak Indonesia ngalahin Saudi? Ya bisa juga gitu. Cuman kita jangan membayangkan yang manis dulu. Kita bayangkan kemungkinan yang pahitnya yang akan terjadi dengan timnas Indonesia. Oke? Targetnya menurut ST nggak muluk-muluk, dia ingin ada di peringkat ketiga atau di peringkat keempat. Itu udah target dari dia. Dan kata Sintayong ini, lagi diwawancara di YouTube itu, dia bilang lolosnya ke Piala Dunia untuk timnas Indonesia ini sangat kecil. Sangat amat kecil. Ya kalau misalkan lo mau bilang pesimis boleh, tapi kalau misalkan dibilang realistis ya lebih elegan lah. Kita satu grupnya itu sama Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Oke? Australia, Arab Saudi ini udah menjadi langganan untuk lolos ke Piala Dunia. Itu susah kita kejarnya, walaupun bisa. Terus Bahrain ini juga pernah dikualifikasi sampai di level akhir, tapi dia gagal juga. Dan Cina ini dia kalau nggak salah tahun 2002 itu pernah lolos dia ke Piala Dunia. Jadi ini di grup kita ini ngeri-ngeri juga sebenarnya lawannya. Ada satu lagi Indonesia. Nah ini menjadi debutan. Bahkan gini, sekelas pelatih Jepang aja sampai menasehati atau memberi ultimatum kepada Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan lain-lain untuk tidak menganggap remeh timnas Indonesia. Karena bagi dia, Indonesia yang sekarang ini berubah setelah ditangani oleh Sintayong. Sebenarnya berubah setelah banyak pemain keturunan yang masuk. Itu tambahan perubahannya sebenarnya di sana gitu.
Walaupun kita kalah lawan Jepang, tapi kita sedikit agak berani ngelawan waktu itu, dan ini menjadi kekhawatiran tim-tim di Asia ini untuk Indonesia beberapa tahun ke depan gitu. Dia nasehatin, jangan anggap enteng, bahkan sisi positifnya untuk kita, ketika kita nggak dianggap tim kuat, kita akan datang dengan tanpa beban gitu. Jadi mau menang mau kalah, beban kita nggak sebesar mereka. Kalau Arab Saudi kalah sama Indonesia, malunya 7 turunan dia. Tapi kalau kita kalah sama Arab Saudi, mudah-mudahan nggak terjadi, ya kita masih bisa menerima gitu. Nah, ini menjadi kekuatan utama kita, menjadi kekuatan timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan tim-tim seperti itu. Biasanya tim yang dianggap lemah itu bisa mengalahkan tim yang dianggap kuat. Karena apa? Karena yang kuat akan sombong, dia akan cenderung meremehkan, dan tim yang lemah ini akan membuktikan dengan segala kemampuannya untuk membungkam dunia. Kayak sekarang timnas Indonesia akan mudah-mudahan bisa mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Australia, terus mengalahkan Bahrain, Cina. Dan kita harus bisa untuk membungkam dunia yang selama ini meremehkan Indonesia. Yakin bisa, walaupun berat, tapi ya kalau nggak dicoba kegagalan udah pasti. Tapi kalau dicoba ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal juga. Tapi paling nggak dicoba dulu. Insya Allah keajaiban itu ada, dan ya kalau misalkan bisa terjadi sih itu sangat amat keren, luar biasa. Oke. Terus gimana caranya? Caranya ya salah satunya adalah mendatangkan lagi pemain keturunan yang memang dibutuhkan di posisi kita. Striker yang paling ideal memang Oleh Romeni ini. Oleh Romeni ini memang dia sangat ideal untuk berada di ujung tombaknya timnas Indonesia. Kemarin dia di FC Utrecht itu ada pertandingan, dia nyetak 1 gol dan 1 assist. Memang ini orang kalau agak-agak sedikit belagu diajak masuk ke timnasnya, ya memang jago dia. Jadi dia agak sedikit jual mahal tuh wajar-wajar aja. Karena ini orang jago banget, dan ngedapetin orang hebat itu nggak semudah itu gitu. Pasti butuh perjuangan, dan mudah-mudahan si Oleh Romeni ini bersedia untuk main di timnas Indonesia, dan dia bisa membantu timnas kita untuk meloloskan ke Piala Dunia. Sekarang target kita udah lolos Piala Dunia. Ketika disinggung, jajaran PSSI ditanya juga, oke, striker kan udah lo pikirin tuh, Oleh Romeni misalkan lagi diproses. Back ada Kevin Dix namanya. Jawabannya kayak gini, dia bilang, udah, jangan kita pikirin yang lain dulu, kita fokus dulu ke tempat yang kita butuhin, karena kita di belakang udah bagus banget kan. Kita pikirin yang kita butuhin yaitu striker, ya udah kita fokus ke sana dulu. Kalau misalkan udah dapat, ya kita mau pindah ke back tengah kemana, ya itu bisa-bisa aja gitu. Tapi sekarang fokus kita adalah untuk ke lini depan timnas Indonesia. Gue ngelihat gini ya, gue ngelihat Indonesia ini keren juga loh. Kita bayangan kita sekarang, waduh, bisa kak kita lolos Piala Dunia ya? Itu tuh nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalimat itu. Bahkan ngucap kalimat itu pun nggak pernah sebenarnya. Sekarang kita nih, kalau kita nggak lolos Piala Dunia, seakan-akan, waduh, kok kita nggak lolos nih? Kayaknya kita udah layak masuk ke sana gitu. Level kita udah di sana. Level kita udah setinggi itu. Itu keren banget. Itu mentalitas yang harus dibangun. Jangan sampai kita masih berjuang untuk Piala AFF. Kita udah harus ngobrolin ini Piala Dunia gitu. Atau Piala Asia. Kalau Piala Asia kita udah di tangan. Kita udah pasti main di Piala Asia. Dengan lolosnya kemarin ke fase grup round 3 ini, kita dipastikan masuk ke Piala Asia. Itu udah masuk kita. Udah level ASEAN udah lewat. Level Asia kita udah reguler masuk. Tinggal Piala Dunianya nih. Asia aja waktu itu kita ngehayal. Seperti hayalan buat kita. Tapi kita bisa membuktikan kita bisa berada di sana bersaing dengan tim-tim yang kuat di sana. Sekarang Piala Dunia, ya sekarang kita masih ngehayal, tapi semua juga berawal dari hayalan. Gue yakin banget kalau timnas Indonesia itu suatu saat nanti, entah kapan waktunya, bisa jadi yang sekarang, bisa jadi yang akan datang, tapi percayalah, insya Allah kalau kita akan berada di Piala Dunia, insya Allah, amin. Oke? Ada lagi beberapa catatan di gue. Elkan Bagot ini menjadi perhatian khusus gue. Gue kemarin baca beritanya dan ada pertandingan yang gue akan mulai dari Elkan Bagot. Elkan Bagot ini agak sedikit unik, agak lain juga. Pelatihnya kemarin lagi ada friendly match ngelawan Shakhtar Donetsk. Dia main di Ipswich, di tim utamanya. Dimasukin di menit 60-an, hasil 60-an dimasukin si Elkan Bagot ini. Dan posisinya bukan di back. Posisinya di full back kiri.
Bayangin, Elkan Bagot tinggi 190 sekian, hampir 2 meter, ditaruh di bek kiri, dan mengagetkan ke pelatihnya juga. Pelatihnya kaget juga dengan performa si Elkan Bagot di situ. Larinya kenceng banget, dan dia berhasil mematahkan sayap kanannya. Gue catat namanya, hasil sayap kanannya itu dibikin kerepotan sama si Elkan Bagot, dan dia masuk menit 60, main sampai menit akhir, dan sepertinya Elkan Bagot ini akan bertahan di klub Ipswich Town, tim seniornya. Karena apa? Karena kalau dia bermain di posisi kiri dia bisa, saingan dia itu nggak banyak-banyak amat. Dia cuma ada 2 pesaingnya di sana, yang itu masih bisa dilawan sama dia untuk merebut posisi gitu. Kalau misalkan di back tengah agak susah, karena Ipswich juga baru mendatangkan pemain baru di posisi back. Dia bahkan Elkan Bagot itu menjadi pemain urutan kelima di Ipswich, itu agak susah. Makanya mungkin opsi dipindahin ke kiri ini menjadi opsi untuk pelatihnya. Di back tengahnya itu ada Jacob Graves, ada Axel Tuanzebe, gue nggak tahu namanya siapa. Ada Luke Wolfenden, ini nama-nama orang ya. Ada Cameron Burgess, sama George Edmundson. Ini pilihan utama yang ada di Ipswich. Elkan Bagot berada di urutan kelima kalau untuk posisi center back. Makanya dia pindahin ke kiri. Saingan dia juga yang nggak keren-keren amat. Dan gue ngelihat selain larinya yang kenceng, itu gerakan Elkan Bagot juga lebih luas, nggak kaku kayak sebelumnya, dan badannya gede banget. Gue nggak tahu ya, mungkin larinya kenceng itu karena massa ototnya itu menambah di badannya, jadi lebih enteng mungkin. Tapi yang menjadi catatan khusus itu adalah ketika nggak sampai kurun 1 tahun, itu pemain tuh bisa, kalau di Eropa ya, itu pemain tuh bisa berubahnya signifikan gitu. Elkan Bagot yang kita nilai sebelumnya agak kurus, tinggi, lambat, movementnya juga nggak bagus, larinya pelan, tapi tiba-tiba sekarang badannya gede banget, larinya kenceng, dan gerakannya itu lebih lembut gitu, lebih luasa, balik kanan kirinya itu lebih cepat gitu. Lu lihat highlightnya aja, lu lihat highlight di Ipswich, di YouTube juga banyak. Lu lihat permainan Elkan Bagot dan postur badannya, lu bakal kaget sendiri. Oke, jadi bagi gue nggak ada pilihan lain, nggak ada alasan lain untuk Sintayong tidak memanggil si Elkan Bagot untuk di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Oke, sekian, udah cukup, udah poin-poinnya udah gue bacain. Terakhir gue ingetin sekali lagi, Alkas Parfum. Ini aroma Fresca namanya. Wanginya luar biasa. Jadi nggak usah gue ceritain. Lo masuk ke salah satu platform yang ada di bawah, di deskripsi. Di deskripsi di bawah ada linknya. Lo baca review-reviewnya. Alhamdulillah semua feedbacknya pada bagus. Oke, ya dibelilah. Kalau nggak beli juga doain gue supaya laku. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.